Bayangkan, suami yang seharusnya melindungi dan menghargai istrinya justru menertawakannya bersama gundiknya di depan umum. Lebih menyakitkan lagi, mereka merendahkan tanpa sadar kalau tempat yang mereka injak adalah milik sang istri sendiri. Sebelum kita mulai kisah menggetarkan hati ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dari cerita ini, kamu akan tahu betapa karma bisa datang dengan cara yang tak pernah diduga. Bayangkan, seorang istri yang setia, bekerja keras, dan selalu menomorsatukan keluarganya. Sejak awal pernikahan, aku selalu berusaha mendukung suamiku. Bahkan ketika kami masih berjuang dari bawah, aku rela mengorbankan waktu, tenaga, dan tabunganku hanya demi melihat keluarga ini bisa berdiri tegak. Aku adalah seorang wanita sederhana. Dari luar, orang-orang hanya melihatku sebagai petugas SPBU yang setiap hari berdiri di bawah teriknya matahari, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Tak ada yang tahu bahwa di balik seragam sederhana ini, akulah pemilik sebenarnya dari SPBU itu. Aku memilih untuk tetap terjun langsung, bukan karena aku tak mampu hanya duduk di kantor, tapi karena aku percaya kesuksesan datang dari kerendahan hati. Aku ingin merasakan langsung bagaimana karyawanku bekerja, agar aku bisa menghargai setiap keringat mereka. Namun, kebahagiaan itu perlahan terkikis oleh sikap suamiku. Beberapa bulan terakhir, dia berubah. Jika dulu ia selalu pulang dengan wajah penuh semangat, kini yang pulang hanyalah tubuhnya. Senyumnya hilang, ucapannya dingin, dan tatapannya seperti orang asing. Awalnya, aku berprasangka baik. Mungkin dia lelah bekerja. Mungkin pikirannya penat dengan urusan kantor. Tapi semakin lama, semakin jelas tanda-tandanya. Dia sering keluar malam dengan alasan rapat mendadak. Ponselnya selalu terkunci, bahkan dibawa ke kamar mandi. Ketika aku tanya, jawabannya selalu singkat, seakan aku tak layak tahu apa-apa. Aku mencoba menahan rasa curiga. Aku tak mau menjadi istri yang hanya menuduh tanpa bukti. Aku masih percaya, masih berharap bahwa suamiku hanyalah sedang tertekan oleh pekerjaan. Namun, hati kecilku berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Hari itu, aku bekerja seperti biasa di SPBU. Panas terik tak kuhiraukan, karena aku percaya rezeki yang halal akan membawa berkah bagi keluargaku. Aku melayani setiap pelanggan dengan senyum, menyalakan mesin, mengisi bahan bakar, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Di balik kesibukan itu, hatiku tetap menyimpan satu doa. Semoga rumah tangga ini tetap kuat. Semoga suamiku kembali seperti dulu. Dan semoga anak-anakku kelak bangga dengan ibunya yang berjuang. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari di mana seluruh doaku seakan runtuh seketika. Hari itu, Tuhan menunjukkan sesuatu yang selama ini kusembunyikan dari hatiku sendiri. Sebuah mobil berhenti tepat di depanku. Dari balik kaca jendela yang terbuka, aku melihat wajah yang sangat kukenal. Wajah yang seharusnya membuatku merasa aman, justru membuat seluruh tubuhku gemetar. Itu adalah suamiku, dan di sampingnya duduk seorang wanita asing yang tersenyum sinis ke arahku. Tubuhku seketika terasa lemas, seakan seluruh darah berhenti mengalir, meninggalkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku tidak salah lihat, itu memang dia, suamiku, laki-laki yang selama ini kupercaya, kuandalkan, dan kuanggap sebagai imam dalam hidupku. Namun yang membuat hatiku semakin hancur, bukan hanya karena ia duduk di sana bersama wanita lain, tetapi tatapan mereka, tatapan yang penuh dengan kesombongan. Seakan-akan aku hanyalah orang kecil yang tak pantas dihargai. Aku masih berdiri di samping mesin pengisian bahan bakar, berusaha menjaga senyum di depan pelanggan lain. Tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana suami dan gundiknya tertawa kecil sambil menoleh ke arahku. Gelak tawa itu terdengar merendahkan, seolah mereka sedang berkata,
Lihatlah betapa kasihan istri sah yang cuma jadi tukang isi bensin. Aku menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan selang dan angka meteran. Padahal, di balik wajah tenangku, hatiku sudah retak berkeping-keping. Aku ingin sekali berteriak, ingin menanyakan siapa wanita itu, ingin menegur suamiku di tempat. Tapi, aku tahu, ini bukan waktunya. Aku masih mengenakan seragam. Aku masih dalam posisi melayani pelanggan. Harga diriku tidak boleh jatuh hanya karena emosi sesaat. Beberapa karyawan lain yang mengenalku sebagai Bu Owner juga menyadari kejadian itu. Mereka menatapku dengan wajah penuh iba, tapi tak berani bersuara. Aku hanya memberikan isyarat halus agar mereka tetap fokus bekerja. Aku tidak ingin masalah pribadiku mencoreng profesionalisme usahaku. Di dalam mobil, suamiku tampak sengaja menurunkan kaca lebih lebar. Gundiknya bersandar manja di bahunya, tertawa sambil melirik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka menelanjangiku, merendahkanku. Seakan aku hanyalah bawahan mereka. Padahal, tanpa mereka sadari, tanah yang mereka pijak, mesin yang mereka gunakan, bahkan seragam yang kupakai ini, semuanya adalah milikku. SPBU ini adalah hasil kerja kerasku, bukan hasil keringat mereka. Aku menggenggam erat selang pengisi bensin, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati, aku berbisik, "Baiklah, tertawalah kalian hari ini, karena suatu saat kalian akan sadar siapa sebenarnya yang lebih berharga." Setelah mobil mereka penuh terisi, aku menutup-tutup tangki dengan perlahan. Dengan senyum profesional, aku hanya berkata, "Terima kasih, selamat jalan." Suamiku menatapku sebentar. Senyumnya sinis, seakan ingin mengatakan, "Aku lebih bahagia tanpa kamu." Mobil itu pun melaju meninggalkan SPBU, meninggalkan luka yang dalam di hatiku. Aku berdiri terpaku beberapa saat, mencoba bernapas dalam-dalam. Sakit, sangat sakit. Tapi di balik sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Kekuatan. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diam dan menangis. Aku harus berdiri tegak karena aku tahu harga diriku jauh lebih tinggi dari sekadar status sebagai istri seorang pengkhianat. Malam itu, aku pulang dengan langkah yang berat. Setiap langkahku terasa seperti menapak di atas pecahan kaca. Luka di hatiku belum kering, malah semakin menganga. Gambaran suamiku dengan wanita itu terus berputar di kepalaku. Tawa mereka masih terngiang jelas di telinga, seakan mengejek setiap tetes keringat yang kuperjuangkan selama ini. Sesampainya di rumah, suasana terasa asing. Rumah yang dulu penuh tawa, kini seperti kosong, meski lampunya terang benderang. Suamiku belum pulang. Aku duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong, mencoba mengatur napas. Air mata yang kutahan sejak siang akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Aku bertanya dalam hati, apa salahku? Apa kurangku? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku mendukungnya. Bahkan aku bangun usaha ini juga demi masa depan bersama. Mengapa ia tega menghancurkan segalanya? Namun, di sela tangis, sebuah suara kecil di dalam diriku perlahan menjawab, "Kamu tidak salah. Kesetiaanmu bukan kelemahan. Justru dialah yang buta, tidak bisa melihat berlian yang ada di sampingnya." Aku pun menghapus air mataku. Untuk pertama kalinya, aku mulai melihat kenyataan dari sudut yang berbeda. Selama ini aku hanya menunduk, mengorbankan perasaan demi menjaga rumah tangga. Tapi hari itu aku sadar, aku juga punya harga diri. Aku juga punya kekuatan. Esoknya, aku kembali ke SPBU dengan kepala tegak. Aku mengenakan seragam yang sama, berdiri di tempat yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Para karyawan menyapaku dengan hormat, menyebutku Bu Owner seperti biasa. Tapi kali ini, panggilan itu terasa lebih bermakna. Itu bukan sekadar sapaan. Itu pengingat bahwa aku punya posisi. Aku punya nilai. Aku mulai memberi instruksi kepada supervisor, memeriksa laporan harian,
bahkan meninjau keuangan secara detail. Aku ingin memastikan bisnis ini tetap kokoh, tidak terganggu oleh masalah pribadi, karena aku tahu kekuatan terbesarku ada di sini. Kemandirianku. Di tengah kesibukan itu, aku mendengar kabar dari salah satu karyawan bahwa suamiku kembali datang ke SPBU. Lagi-lagi bersama wanita itu. Bedanya, kali ini ia datang dengan penuh rasa percaya diri, seolah ingin memamerkan hubungan terlarangnya. Aku hanya tersenyum tipis mendengar kabar itu. Rasa sakitku sudah mulai berubah menjadi api semangat. Aku berbisik dalam hati, "Baiklah, kalau memang dia ingin merendahkanku, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya berdiri paling tinggi di tempat ini." Hari itu, aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku mulai menyiapkan diriku untuk menghadapi mereka. Bukan dengan air mata, tapi dengan kenyataan yang tidak bisa mereka bantah. Bahwa SPBU ini adalah milikku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan diriku di tanah yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Hari itu cuaca begitu terik, tapi semangatku sudah berbeda. Aku berdiri di SPBU bukan lagi sebagai seorang wanita yang sedang berusaha menutupi luka. Aku berdiri sebagai seorang pemilik, sebagai seorang wanita yang mulai menyadari betapa berharganya dirinya. Aku sedang sibuk mencatat laporan stok bahan bakar ketika suara deru mobil yang familiar terdengar. Mataku refleks menoleh, dan benar saja mobil itu. Mobil suamiku. Hatinya ternyata cukup tega untuk kembali menginjakkan roda kendaraannya di SPBU milikku. Kali ini dengan kepala tegak dan wajah penuh percaya diri. Dari balik kaca yang terbuka, aku melihatnya lagi. Wanita itu duduk manja di sampingnya, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Mereka seakan datang bukan sekadar untuk mengisi bensin, tetapi untuk mempertontonkan sesuatu. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. "Tenang," bisikku dalam hati. "Kamu tidak perlu menurunkan martabatmu. Biarkan kenyataan yang berbicara." Mereka menghampiri salah satu jalur pengisian, dan aku sengaja mendekat, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pemilik. Dengan langkah anggun, aku berdiri di sisi lain sambil mengawasi karyawan yang bertugas. Gundik itu berbisik sesuatu ke telinga suamiku sambil tertawa kecil. Suamiku menoleh padaku, lalu tersenyum sinis. Senyum yang sama seperti beberapa hari lalu, senyum yang menusuk jantungku. Namun kali ini, aku membalasnya dengan senyum yang berbeda. Senyum tenang, penuh percaya diri, tanpa sedikit pun rasa sakit. Senyum itu tampaknya membuatnya sedikit heran, tapi ia mencoba tetap bersikap arogan. Ketika pengisian selesai, aku mendekat ke karyawan yang sedang melayani. Aku bertanya dengan suara lantang, "Bagaimana laporan hari ini? Pastikan semua tercatat dengan benar. Ingat, kita harus tetap menjaga standar SPBU kita." Karyawan itu mengangguk hormat. "Baik, Bu Owner." Seketika suasana berubah. Kata itu Bu Owner menggema, jelas di telinga semua orang, termasuk suamiku dan Gundiknya. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi mereka langsung kaku. Wanita itu tampak terkejut. Matanya membesar tak percaya. Sedangkan suamiku menelan ludah. Kehilangan senyumnya, untuk pertama kali, aku menatap mereka sebentar. Lalu berkata pelan, tapi tajam, "Terima kasih sudah datang ke SPBU saya. Semoga perjalanan kalian menyenangkan." Gundik itu tercekat. Suamiku diam 1000 bahasa. Mereka tidak menyangka wanita yang selama ini mereka remehkan, yang mereka kira hanya seorang petugas SPBU biasa, ternyata adalah pemilik dari tempat yang mereka injak. Mobil itu akhirnya melaju pergi dengan tergesa, meninggalkan tatapan-tatapan kagum dari para pelanggan yang melihat kejadian tersebut. Sementara aku berdiri tegak dengan senyum penuh kemenangan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa malu, dan bebas dari bayang-bayang suami yang mengkhianati. Aku tahu
Ini baru permulaan. Aku tidak hanya akan membalas dengan kenyataan, tetapi juga akan melanjutkan hidupku dengan lebih kuat. Mobil itu melaju, meninggalkan area SPBU. Tapi aku bisa menangkap jelas wajah mereka sebelum pergi. Wajah pucat, mata terbelalak, dan bibir yang tak lagi mampu menyunggingkan senyum sinis. Untuk pertama kalinya, suamiku dan gundiknya tidak lagi memandangku dengan tatapan merendahkan. Justru sebaliknya, mereka terlihat kebingungan dan tak percaya. Sore itu, aku duduk di ruang kantor SPBU, menatap tumpukan laporan harian. Namun pikiranku masih tertuju pada kejadian barusan. Aku bisa merasakan bagaimana kata-kata Bu Owner yang diucapkan karyawan menampar harga diri mereka. Itu bukan balas dendam. Itu hanyalah kenyataan yang tak bisa mereka bantah. Beberapa hari kemudian, suamiku mulai berubah sikap. Jika sebelumnya ia jarang pulang, kini ia mencoba lebih sering berada di rumah. Senyum yang dulu sinis, kini berganti menjadi basa-basi. Seakan ia ingin menutupi rasa malu yang masih menempel. Namun, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku tidak lagi menatapnya dengan penuh harap. Aku hanya melihat seorang laki-laki yang sudah merobek hatiku, lalu mencoba bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Suatu malam, ia mencoba membuka pembicaraan. Sayang, aku kemarin kaget waktu dengar karyawanmu manggil kamu, Bu Owner, di depan banyak orang. Kenapa kamu tidak pernah cerita ke aku kalau kamu yang pegang penuh SPBU itu? Aku menatapnya lama, lalu menjawab tenang. Karena aku kira suami yang setia tidak butuh penjelasan panjang. Seharusnya dia tahu siapa sebenarnya istrinya tanpa perlu ditunjukkan. Suamiku terdiam, wajahnya memerah, gengsinya jelas terluka. Aku bisa merasakan kegelisahan yang ia coba sembunyikan. Kabar itu rupanya juga sampai ke telinga gundiknya. Dari seorang kenalan, aku mendengar bahwa wanita itu mulai menjauh. Ia merasa malu telah menertawakan perempuan yang jauh lebih berharga daripada dirinya. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Gundik itu hanya bisa duduk manja di mobil. Sementara aku berdiri tegak sebagai pemilik sebuah usaha besar. Suamiku tampak resah. Ia sering menatapku diam-diam, seolah ingin meminta maaf, tapi tak sanggup mengucapkannya. Rasa malu dan egonya membuatnya kaku. Gundiknya pun mulai menghindar, menyisakan suamiku dalam kebingungan. Aku tahu, inilah awal dari balik keadaan. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas dengan caci maki. Aku hanya perlu berdiri di atas kebenaran yang sudah nyata. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajahku di cermin. Ada luka yang masih terasa, tapi ada juga cahaya baru di mataku. Cahaya dari seorang wanita yang akhirnya menyadari nilai dirinya. Aku berbisik pada diriku sendiri. Jika dia menyesal, biarlah itu jadi urusannya. Tugasku hanyalah menjaga diriku, anak-anakku, dan usahaku. Aku tidak lagi bergantung pada seorang pengkhianat untuk merasa berharga, karena harga diriku jauh lebih tinggi dari semua itu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Suamiku, yang dulu sering menghilang entah kemana, kini malah terlihat seperti bayangan yang selalu mengikuti. Jika dulu ia pulang larut malam tanpa kabar, sekarang justru ia berusaha lebih sering berada di rumah. Bahkan, ia mulai mencoba mengajakku bicara, seakan tidak pernah ada luka di antara kami. Namun, aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku sudah melihat wajah aslinya. Tawa sinis bersama gundiknya di SPBU masih terlalu jelas terukir di ingatanku. Itu luka yang tidak bisa dihapus hanya dengan sapaan manis atau senyum basa-basi. Aku mendengar kabar dari seorang teman bahwa gundik suamiku perlahan menjauh. Wanita itu rupanya merasa malu setelah tahu kenyataan siapa aku sebenarnya. Baginya, apa gunanya merebut seorang lelaki jika di baliknya ada wanita yang jauh lebih kuat, lebih berharga, dan lebih terhormat. Tak butuh waktu lama, kabar perselingkuhan itu meredup dengan sendirinya. Gundiknya pergi, meninggalkan suamiku sendirian. Dan disitulah
Ia mulai goyah. Suamiku yang dulu penuh percaya diri, kini tampak kebingungan. Ia mencoba menebar perhatian kecil, membelikan makanan favoritku, menawarkan untuk menjemputku di SPBU. Bahkan sesekali mengirim pesan singkat dengan kata-kata manis yang sudah lama hilang. Namun setiap kali ia melakukan itu, hatiku hanya bisa berkata lirih, semua ini sudah terlambat. Suatu malam, ia mencoba bicara serius. Aku minta maaf. Aku khilaf. Aku salah. Wanita itu tidak ada artinya. Sungguh, aku hanya buta sebentar, tapi sekarang aku sadar. Kamu jauh lebih berharga dari siapapun. Aku menatapnya lama, tanpa sepatah kata. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena terharu, tapi karena getir. Betapa mudahnya seseorang mengaku menyesal setelah kehilangan. Betapa gampangnya kata maaf keluar setelah luka begitu dalam sudah ditorehkan. Aku bukan marah karena kamu berselingkuh. Kataku pelan, aku marah karena kamu merendahkanku di depan umum. Di tempat yang bahkan kamu injak pun adalah milikku. Itu bukan hanya pengkhianatan. Itu penghinaan. Suamiku tertunduk, wajahnya memucat. Ia tak bisa menyangkal. Aku melanjutkan. Kalau dulu kamu bangga padaku, mungkin kita masih bisa melangkah bersama. Tapi saat kamu menertawakanku bersama orang lain, sejak itu semua rasa hormatku padamu hilang. Ia terdiam. Tak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Malam itu, aku tidur dengan hati yang jauh lebih tenang. Bukan karena suamiku menyesal, tapi karena aku sudah menemukan kembali diriku. Aku sadar, aku tidak lagi butuh validasi dari seorang laki-laki yang pernah menghancurkanku. Yang aku butuhkan hanyalah keyakinan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari setelah pengakuan suamiku terasa begitu berbeda. Ia masih berusaha mendekatiku, tapi aku tidak lagi menaruh harapan. Ada jurang yang terlalu lebar di antara kami. Jurang yang ia gali sendiri dengan pengkhianatan dan penghinaan. Aku memilih untuk sibuk dengan duniaku. SPBU semakin ramai, dan aku mulai merencanakan ekspansi ke lokasi baru. Setiap pagi, aku turun langsung memantau pekerjaan, memberikan arahan pada supervisor, dan memastikan semua sistem berjalan dengan baik. Para karyawan semakin menghormatiku. Mereka tahu, aku bukan sekadar bos yang hanya duduk di belakang meja, tapi seorang pemimpin yang ikut turun ke lapangan. Setiap kali mereka menyebutku Bu Owner, aku merasa ada kekuatan baru yang meneguhkan langkahku. Sementara itu, suamiku terlihat semakin kehilangan wibawa. Jika dulu ia merasa berkuasa di rumah, kini justru ia yang terlihat canggung. Ia mencoba ikut bicara soal bisnis, tapi aku hanya menjawab singkat. Aku tidak lagi membutuhkan pendapatnya. Beberapa kali, ia menemaniku ke SPBU, tapi anehnya, justru karyawan-karyawan yang biasanya ramah padanya, kini bersikap dingin. Mereka tahu apa yang telah ia lakukan padaku, dan secara tak langsung, wibawanya runtuh di hadapan mereka. Suamiku yang dulu bangga dengan status sebagai kepala rumah tangga, kini hanya menjadi bayangan di sampingku. Aku bisa merasakan kegelisahannya. Setiap kali ada pelanggan yang menyapaku, ia hanya diam. Setiap kali ada karyawan yang berdiri hormat padaku, matanya tampak gelisah. Ia tidak pernah menyangka wanita yang dulu ia remehkan akan berdiri setinggi ini. Sementara ia justru makin kehilangan kendali. Suatu sore, ia mencoba lagi untuk bicara. Aku tahu kamu marah, dan aku pantas dimarahi. Tapi, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku menatapnya, kali ini dengan mata yang jernih. Kamu salah. Yang kamu takuti bukan kehilangan aku, tapi kehilangan kenyamanan yang aku berikan. Kamu takut sendirian, bukan takut kehilangan cintaku. Dan itu sangat berbeda. Wajahnya kembali memucat. Ia tahu kata-kataku benar. Selama ini, ia terlalu nyaman berada di sisiku karena aku yang menopang. Aku yang berjuang.
Aku yang mengangkat martabat keluarga. Kini, kenyamanan itu goyah. Aku tidak lagi tunduk. Aku berdiri di tempatku. Dan biarlah ia menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Malam itu, aku menuliskan sesuatu di buku catatan kecilku. Aku tidak lagi berjalan di belakangnya. Aku berjalan di depanku sendiri. Jika ia ingin mengikuti, biarlah ia membuktikan. Jika tidak, aku tidak akan berhenti hanya karena menunggunya. Aku tahu, inilah titik di mana aku benar-benar bebas. Bebas dari bayang-bayangnya, bebas dari rasa takut, dan bebas dari luka lama yang dulu membelengguku. Dan suamiku, ia hanya bisa menatapku dari kejauhan, menyadari betapa cepat wibawanya, lenyap di hadapan seorang wanita yang sudah menemukan dirinya kembali. Kabar tentang siapa diriku sebenarnya perlahan menyebar. Awalnya hanya karyawan SPBU yang tahu, lalu pelanggan tetap, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga besar dan tetangga sekitar. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula rasa hormat yang mereka berikan padaku. Di pasar, orang-orang mulai menyapaku dengan ramah. Wah, Bu, hebat sekali ya. SPBU-nya makin maju, kami bangga punya tetangga seperti Ibu. Di acara keluarga, aku tidak lagi dianggap remeh. Saudara-saudaraku menatapku dengan kagum. Bahkan beberapa dari mereka diam-diam bertanya, bagaimana caraku bisa mengelola usaha sebesar itu. Aku tersenyum setiap kali mendengar itu semua. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena akhirnya dunia tahu, aku bukan hanya istri seseorang. Aku adalah diriku sendiri. Aku adalah perempuan yang bisa berdiri tegak dengan kerja keras, bukan bergantung pada laki-laki yang bahkan tak tahu bagaimana cara menghargai. Sementara itu, suamiku semakin tenggelam dalam rasa malu. Ia berjalan dengan kepala tertunduk. Setiap kali ada tetangga yang menyapaku lebih dulu daripada dirinya, ia tak lagi menjadi pusat perhatian. Bahkan dalam acara keluarga, orang lebih memilih berbincang denganku tentang bisnis dan perkembangan usaha ketimbang mendengarnya bercerita. Aku tahu, semua itu menekan egonya. Ia terbiasa dipandang sebagai kepala keluarga, tetapi kini orang-orang lebih menghargai istrinya. Dan disinilah harga dirinya benar-benar diuji. Suatu malam, ia marah tanpa alasan jelas. Kenapa sekarang semua orang lebih menghargaimu daripada aku? Bahkan keluargaku sendiri memandangmu lebih tinggi dariku. Apa kamu bangga sudah mempermalukan aku di depan semua orang? Aku menatapnya tenang, tanpa amarah. Aku tidak pernah berniat mempermalukanmu. Justru kamulah yang mempermalukan dirimu sendiri. Ingat hari itu? Hari ketika kamu tertawa bersama gundikmu di SPBU, di tempat yang bahkan kamu injak pun adalah milikku. Itu bukan aku yang menjatuhkanmu. Itu dirimu sendiri. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena menyesal, lebih karena harga dirinya hancur. Dan aku tidak lagi merasa takut menghadapi kemarahannya. Justru, aku merasa semakin kuat. Aku punya dukungan dari lingkungan sekitar. Aku punya hormat dari orang-orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak lagi sendirian. Hari itu aku belajar bahwa saat kita berani berdiri tegak, dunia pun akan menghormati kita. Dan ketika kita berharga di mata diri sendiri, maka orang lain pun tak bisa lagi merendahkan kita. Sementara suamiku, ia hanya bisa menatapku dengan tatapan kosong, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang pernah ia kira. Malam itu, aku duduk di teras rumah sendirian. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan, sekaligus perenungan panjang. Aku menatap langit, bertanya dalam hati, apakah aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Atau justru sudah saatnya melepaskan? Sejujurnya, hatiku sudah lama hancur. Luka dari penghinaan di SPBU itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku mengingat wajah suamiku yang tertawa bersama gundiknya, ada rasa perih yang menusuk. Namun, di sisi lain, aku juga merasa ada kekuatan baru lahir dari luka itu. Aku menjadi lebih tegar,
lebih berani, dan lebih yakin dengan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memanggil suamiku untuk bicara serius. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Aku melihat matanya, yang kini tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada penyesalan yang tak pernah terucap. Aku sudah memikirkan semuanya, ucapku dengan suara mantap. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan luka. Kamu sudah terlalu sering merendahkan, terlalu sering mengabaikan. Dan aku tidak bisa terus membiarkan diriku hancur, hanya demi mempertahankan sesuatu yang sudah kosong. Wajahnya pucat. Jadi, kamu mau meninggalkanku? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku menarik napas panjang. Bukan aku yang meninggalkan, justru kamu yang sudah lama pergi. Sejak hari itu, sejak kamu memilih menertawakanku di depan orang lain bersama perempuan itu, yang tersisa hanya aku, berjuang sendirian. Jadi jangan bilang aku meninggalkanmu. Aku hanya berhenti berjuang untuk orang yang tidak pernah memperjuangkanku. Ia menunduk, tak ada bantahan, tak ada alasan, hanya diam yang panjang. Aku berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Mulai sekarang, aku ingin menjalani hidupku dengan tenang. Dengan atau tanpa kamu, aku akan tetap berdiri, karena aku tahu aku bisa. Sejak saat itu, keputusan besar dalam hidupku pun kuambil. Aku fokus pada diriku, pada anak-anakku, dan pada usahaku. Aku membebaskan diriku dari belenggu yang selama ini menahan langkah. Dan anehnya, justru setelah aku melepaskan, hatiku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Aku tidak lagi cemas dengan pandangan orang. Aku bebas. Sementara suamiku, ia tetap tinggal dalam biang-biang penyesalannya. Hidupnya tak lagi sama. Ia kehilangan wibawa, kehilangan hormat, dan yang paling penting, kehilangan aku. Mungkin inilah yang disebut karma. Apa yang ia tanam, kini ia tuai sendiri. Dan aku melangkah ke depan. Bukan sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai seorang wanita yang menemukan kembali harga dirinya. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan setelah keputusanku, hidupku terasa jauh lebih tenang. Aku tidak lagi terikat oleh ketakutan akan kehilangan, tidak lagi terbebani oleh luka masa lalu. Yang ada hanyalah semangat baru untuk menata hidupku dan anak-anakku. SPBU, yang dulu hanya satu cabang, kini berkembang menjadi 2. Aku mempekerjakan lebih banyak karyawan, memberi kesempatan kerja bagi orang-orang di sekitarku. Setiap kali aku melihat mereka tersenyum karena bisa menafkahi keluarganya, hatiku ikut bahagia. Aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Tetangga dan keluarga semakin menghormatiku. Mereka sering berkata, "Ibu adalah bukti nyata bahwa seorang wanita bisa kuat." Bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkannya, kata-kata itu menjadi penyemangat yang selalu kuingat. Sementara suamiku, ia hidup dalam diam. Ia masih ada, tapi tak lagi berperan. Kehidupannya seperti bayangan yang terus mengikuti, namun tak pernah benar-benar hadir. Sesekali ia mencoba berbicara manis, berusaha kembali seperti dulu. Tapi aku tahu, luka yang pernah ia buat tak bisa terhapus begitu saja. Aku tidak lagi membencinya, tapi aku juga tidak lagi mencintainya. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan-kasihan pada seorang pria yang kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Suatu hari, aku kembali ke SPBU. Saat itu ada pelanggan yang menghampiriku, seorang ibu muda yang tampak kagum. "Bu, saya sering dengar cerita tentang ibu. Terima kasih sudah jadi inspirasi bagi kami, terutama para perempuan. Ternyata kita bisa tetap berdiri meskipun pernah disakiti." Aku tersenyum, menepuk bahunya. "Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kita yang menentukan siapa kita, bukan orang lain." Kata-kataku itu seperti pantulan dari perjalanan panjang yang kulalui. Dari seorang istri yang diremehkan, dihina,
bahkan ditertawakan bersama gundik suaminya. Kini aku berdiri sebagai seorang perempuan yang dihormati, disegani, dan yang paling penting, bebas. Dan aku ingin setiap orang yang mendengar kisahku tahu satu hal penting, bahwa penghinaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari titik terendah itulah kita bisa bangkit, menemukan siapa diri kita sebenarnya. Aku menutup mataku sejenak, merasakan damai yang belum pernah kualami sebelumnya. Ya, mungkin luka itu akan selalu meninggalkan bekas. Tapi bekas itu kini menjadi tanda kekuatanku. Inilah akhir dari ceritaku atau mungkin awal dari hidup baruku.